Pak, Ibu kemana toh? Dari tadi Amel cari nggak ada. Tadi ibu katanya mau ke rumah temen mau ngurusin acara arisan. Lah, pagi amat udah pergi ke rumah teman. Emangnya Ibu udah masak, Pak? Sudah kok, cuma ya tahu sendiri kan. Kamu kalau pergi ibu mau paling cuma masak nasi goreng. Iya, Amel tahu banget kok, Pak. Kalau gitu Amel mau berangkat kerja dulu ya, Pak. Loh, gak mau bareng sama bapak apa? Bapak bentar lagi juga mau berangkat kerja. Tapi ya mau sarapan dulu. Gak usah, Pak. Amel hari ini harus bersih-bersih toko dulu. Makanya harus datang lebih awal. Nanti kalau Bapak pulang kerja duluan jemput Amel ya. Oh alah, ya udah. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ya udah, Amel berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Amel berangkat kerja, Ibu Marni, Assalamualaikum. Ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh, ibu kok sudah balik? Kirain bakal sampai siang di rumah temen. Ya enggak lah, Pak. Kan Ibu cuma bantu sedikit. Dan juga acara arisannya masih beberapa hari lagi. Si Amel udah berangkat kerja, Pak? Ya belum lama kok perginya. Tadi nyariin ibu tuh. Makanya pagi-pagi udah pergi aja. Ya kan Ibu perginya juga sebentar. Jadi mending perginya pagi-pagi gitu. Bapak udah sarapan belum ini? Sudah. Ini barusan aja selesai. Ibu lihat tas kerja bapak gak ya? Yang warna coklat. Soalnya tas kerja warna hitam yang bapak pakai kemarin basah bu. Ada, Pak. Sebentar, Ibu ambilin dulu ya. Ini, Pak, tasnya. Wah, makasih ya bu. Ya udah, bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak, di jalan. sementara itu di tempat kerja Amel. Duh, banyak banget sih yang harus diberesin. Dan kenapa tuh pekerja yang lain gak disuruh bantuin aku coba? Ini masih ibu sengaja ngerjain aku. Kalau kayak gini mah bisa pegel-pegel badanku ntar malam. Ih, sebel banget deh. Ya udahlah, daripada kebanyakan ngedumel, mending aku selesain. Saat jam istirahat, Duh, akhirnya bisa istirahat juga. Asli, capek banget loh beresin sebanyak itu tadi. Kayaknya beli kebab enak nih buat makan siang. tak lama ia mendapat telepon dari pacarnya yaitu Raka. Halo Mel, kamu udah istirahat kan kerjanya? Halo Mas, iya nih, barusan aja istirahat. Kenapa emangnya? Kok Mas tumben nelpon jam segini? Aku tuh pengen ngomong penting sama kamu Mel, tapi harus ketemu ngomongnya. Emangnya mau ngomong penting apa toh Mas? Kok sampai harus ketemu? Emangnya nggak bisa gitu bilang di telepon? Ini soal hubungan kita Mel, jadi Mas pengennya ngomong secara langsung biar enak. Ya udah deh Mas. Mas mau ketemu di mana? Kirim aja alamatnya. Nanti aku langsung OTW. Kita ketemuan di taman biasa aja ya, biar lebih dekat dan kamu gak kejauhan dari tempat kerja kamu. Ya udah Mas, kalau gitu aku patiin dulu ya teleponnya. Amel pun kemudian pergi ke taman untuk menemui kekasihnya. Jadi Mas mau ngomong apa nih? Kok kayaknya serius banget? Jadi Mel, tabungan Mas udah cukup dan Mas juga udah dapat pekerjaan dan gaji yang besar. Jadi Mas tuh niat pengen langsung nikah sama kamu. Kamu mau kan? Hah? Langsung nikah Mas? Tapi emangnya nggak kecepetan Mas? Enggak dong, kan kita udah pacaran bertahun-tahun. Mas udah siap secara keseluruhannya Mel. Dan Mas juga gak tegang lihat kamu harus kerja terus. Amel tuh sebenarnya belum terlalu siap mentalnya Mas. Tapi Amel juga nggak mau kalau harus buat Mas nunggu lagi. Jadi Amel mau kok nikah sama Mas. Syukurlah, Mas janji Mel, setelah kita menikah nanti, Mas akan buat kamu itu bahagia. Kamu gak usah kerja lagi, semua yang kamu pengen pasti Mas beliin. Iya Mas, Amel percaya kok. Mas pasti bisa bahagiain Amel. Tapi boleh nggak Mas, kalau nanti setelah nikah, kita beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Amel dulu. Loh, kenapa emangnya Mel? Mas udah menyiapkan rumah buat kita tinggal. Emangnya kamu gak mau tinggal berdua sama Mas? Ih, bukan gitu Thomas.
Cuma Amel masih pengen tinggal sama orang tua dulu. Cuma beberapa bulan aja kok Mas. Boleh ya? Tapi nanti setelah beberapa bulan kita pindah ke rumah yang udah Mas siapin buat kita berdua ya. Iya Mas, siap. Emangnya kita mau nikah tanggal berapa toh Mas? Ya Masnya mau secepatnya lah. Kalau bisa dalam waktu 2-3 hari lagi. Tapi Mas, itu kecepatan banget loh. Kan persiapan pernikahan butuh waktu lebih dari itu. Udah kamu gak usah pusing mikirin persiapan. Semuanya udah Mas siapin dan urus. Kamu tinggal siap-siap aja nikah sama Mas ya. Makasih banget ya Mas. Aku beruntung banget bisa nikah sama kamu. Beberapa hari kemudian pernikahan Amel dan Raka pun dilangsungkan secara meriah. Bapak gak nyangka ya anak kita sudah nikah. Padahal rasanya baru kemarin bapak gendong pas dia masih bayi. Iya Pak, bener banget. Rasanya tuh ibu masih ndak rela kalau Amel harus pergi meninggalkan kita dan ikut bersama suaminya. Tapi ya mau gimana lagi, kita ndak bisa nyegah ini terjadi. Betul Bu, sebagai orang tua kita harus dukung setiap keputusan yang udah dia buat. Beberapa hari kemudian, Pak, Bu, jadi sebenarnya Amel sama Mas Raka tuh niatnya tinggal di sini dulu untuk beberapa bulan. Karena Amel tuh sebenarnya belum sepenuhnya siap buat ninggalin rumah ini. Tapi Nak, seharusnya kamu ikut suami kamu ke rumahnya. Emangnya suami kamu itu gak masalah kalau kalian tinggal di sini dalam waktu berapa bulan? Betul Nak, apa yang Bapak bilang. Kan baiknya sebagai istri kamu harus ikut sama suami kamu. Pak, Bu, Raka gak keberatan kok kalau kami harus tinggal di sini dulu. Raka juga gak pengennya Amel bisa sepenuhnya siap dulu. Baru kita tinggal di rumah yang sudah Raka siapkan. Ya sudah, kalau si Raka gak keberatan ya bapak juga gak keberatan. Lagian bapak sama ibu juga sebenarnya belum siap kalau harus ditinggal oleh kamu Nak. Betul banget. Rasanya masih berat Nak. Bapak sama ibu masih gak nyangka kalau sekarang kamu sudah menikah. Iya Pak, Bu, Amel paham banget kok. Tenang aja ya. Nanti kalau udah beberapa bulan kami tinggal di sini dan Amel harus ikut suami, Amel bakal sering datang kok. Ya Pak, Bu, kalian gak usah terlalu khawatir ya. Raka janji bakal bikin Amel bahagia. Iya Nak, bapak dan ibu juga percaya kalau kamu pasti membahagiakan Amel. Pesan bapak jangan sampai kamu buat Amel sedih ya. Ya Pak, Raka gak akan pernah bikin Amel sedih. Bapak dan ibu tenang aja ya. Malam harinya, Loh, Bapak sama Amel mau kemana malam-malam gini? Ini loh Bu, si Amel ngajakin beli sate. Biar nanti kita semua makan malamnya pakai itu aja. Tapi kan mending sama si Raka aja toh Pak, Amel perginya. Kasian toh, itu si Raka kalau sendirian di rumah. Nah, justru itu Bu. Mas Raka tuh capek banget abis ngerjain kerjaannya tadi. Jadi aku nggak tega kalau minta antar sama dia. Maksud aku tuh biar Mas Raka bisa istirahat dulu gitu. Walah toh, ya udah kalau gitu. Ibu ndak tahu loh kalau suami kamu itu kecapean. Nanti ibu buatin jamu deh. Iya Bu, ya udah kita berangkat beli sate dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Ini udah malam loh. Astagfirullah, aku belum mandi nih. Ya udah deh, mandi dulu sebentar. Bu Marni pun kemudian mandi. Setelah mandi, ia pun berjalan menuju kamar hanya menggunakan handuk. Raka, baru bangun tidur ya? Si Amel lagi beli sate sama bapaknya. Katanya dia ndak enak kalau minta anterin kamu. Ya ampun, ternyata ibunya Amel kalau gak pakai jilbab dan cuma pakai handuk gini cakep ya. Duh, mana bodinya aduhai banget lagi. Astagfirullah. Ibu lupa kalau cuma pakai handuk. Kalau gitu ibu ke kamar dulu ya. Ya malah pergi padahal kan aku pengen lihat lebih lama. Apa sih yang aku pikirin? Ingat Raka, dia itu mertua kamu sendiri. Astagfirullah. Kok aku bisa sampai lupa sih kalau aku masih cuma pakai handuk? Duh, mana si Raka ngeliatinnya gitu lagi. Tapi kan ndak sengaja. Mungkin si Raka juga nggak terlalu merhatiin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian kan aku udah nganggep dia itu kayak anakku sendiri. Mana mungkin kan dia ada pikiran lebih daripada itu. Tak lama, Assalamualaikum, bapak dan Amel pulang. Bapak sama Amel udah pulang aja.
Kata ibu bapak sama Amel beli sate ya. Iya mas, maaf ya aku nggak bilang dulu. Soalnya aku lihat tadi mas udah tidur karena kecapean. Jadi nggak tega kalau ngebangunin. Ya kok gak apa-apa. Tadi ibu juga udah bilang ke Mas. Raka gimana badan kamu? Masih kecapean kah? Apa mau bapak pijetin biar badan kamu gak pegel-pegel? Gak usah pak. Badan Raka udah mendingan kok. Loh, bapak sama Amel sudah pulang toh? Sudah bu, barusan. Yaudah tuh sekalian kita makan bareng-bareng si Amel. Udah nyiapin tuh satenya. Mereka pun makan malam bersama. Kemudian memutuskan untuk tidur. Noh, kok aku malah kepikiran ibunya si Amel sih? Soalnya aduhai banget sih bodinya. Kok body Amel gak seaduhai ibunya ya? Padahal itu kan ibu sama anak. Mas, kok belum tidur sih? Malah ngelamun. Lagi mikirin apa toh? Mas lagi mikirin kerjaan Mas yang beberapa hari ini lagi numpuk men. Yaudah yuk tidur. Iya mas, yuk tidur. Mas tuh jangan terlalu banyak pikirannya. Aku tahu kok kerjaan mas pasti berat. Tapi mas juga harus mikirin kesehatan mas. Ya, kok kamu sekarang jadi cerewet sih? Mentang-mentang udah jadi istri Mas ya? Hehehe, Amel kan cerawat buat kebaikan mas juga. Emangnya nggak boleh gitu? Boleh banget kok, makasih ya udah merhatiin Mas. Besokan harinya, Mas, aku ke tempat kerjaanku yang dulu ya. Soalnya mau ngurus surat pengunduran diri sama ngajuin gaji yang belum keluar bulan kemarin. mau Mas anterin nggak? Masa kamu pergi sendirian sih? Udah, nggak usah mas. Mas kan mumpung hari ini libur, ya fullin istirahat, biar badannya balik fit lagi. Ya udah deh, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, susah emang ya kalau punya istri terlalu mandiri kayak gini. Tapi ya bener juga sih, aku bisa full istirahat hari ini. Tiba-tiba, Mel, Amel, kamu di mana toh? Amel tadi lagi ngurus surat pengunduran diri sama gaji bulan lalu bu. Di tempat kerjanya, Raka pengen anterin tapi dianya nggak mau. Walah toh, pantesan. Udah Rak, kamu nggak usah heran ya. Soalnya dari kecil Amel tuh mandiri banget. Ya bu, Raka paham kok. Bapak udah berangkat kerja bu. Iya nak. Oh iya, kata si Amel kamu lagi libur ya hari ini. Nanti ibu bikinin jamu ya, biar badan kamu cepet sehat. Duh, makasih ya bu. Jadi merepotkan. Bu, Raka boleh gak lebih dekat sama ibu? Kok aku deg-degan ya? Mana kalau dari deket gini si Raka kelihatannya ganteng banget. Astagfirullah. Tapi kan dia menantuku. Bu, kok ibu malah ngelamun? Maaf nak, ibu lagi galvok. Tapi maksud kamu tuh lebih deket sebagai mertua sama menantu kan? Bukan bu, Raka maunya kita itu dekat lebih dari itu. Bu mau kan? Bu Marni pun seketika terhipnotis dengan ketampanan Raka. Ibu mau banget Rak. Apalagi kamu masih muda dan tampan. Kalau Raka minta jatah sama ibu boleh nggak? Boleh kok. Yuk, kamu mau kapan? Ibu siap kapan aja. Hehe. Sekarang aja ibu di kamar Raka. Bu Marni dan Raka pun melakukan hubungan terlarang tersebut. Wih, selain body ibu yang aduhai, ternyata ibu jago banget ya. Pantas aja suami ibu itu bisa betah. Iya dong, ibu kan sudah berpengalaman. Tapi emangnya kita ngelakuin kayak gini ndak apa-apa Rak. Ibu takut loh, nanti Amel sama suami ibu tahu. Udah ibu tenang aja, selama kita mainnya aman, gak akan ada yang tahu. Sumpah bu, Raka bener-bener udah jatuh cinta sama ibu. Raka tuh kecewa karena si Amel tuh gak sejago ibu dalam melayani suami. Mungkin karena dia kan masih belajar Rak. Tapi jujur, ibu juga udah mulai suka sama kamu. Kamu masih muda dan tampan, dan lebih mantap dibanding suami ibu. Sejak saat itu mereka terus melakukan hubungan terlarang itu. Hingga suatu hari, Loh, ini kok daleman ibu ada di kamar aku sih sama Mas Raka? Perasaan ibu nggak pernah ke kamar ini deh. Duh, nggak mungkin kan ibu sama Mas Raka? Nggak. Nggak mungkin. Mungkin ini cuma dugaanku doang. Tapi ya udah deh, aku cari tahu aja. Aku pasang CCTV aja apa ya di kamar ini diem-diem.
Siang harinya Amel dan bapak sedang di luar. Bu, ibu, yuk kasih aku jatah. Aku udah pengen banget nih dikasih jatah sama ibu. Gara-gara bapak sama Amel jarang keluar akhir-akhir ini. Tapi Rak, ibu kok merasa bersalah ya sama suami ibu dan Amel? Apa kita berhenti aja ya Rak ngelakuin hubungan ini? Ibu apa-apa sih? Udah gak usah merasa bersalah. Lagian kan kita sama-sama butuh. Masa mau asal berhenti aja? Lah yuk bu, Raka udah gak tahan lagi nih. Ya udah deh. Ibu juga sebenarnya udah ndak tahan nih. Mereka pun melakukan hubungan terlarang itu tanpa tahu jika di kamar itu sudah terpasang CCTV. Keesokan harinya, Apa aku cek sekarang aja ya CCTV-nya? Soalnya udah 1 harian lebih. Ya udah deh. Astagfirullah. Jadi bener dugaanku selama ini. Ibu sama Mas Raka. Ya ampun. Kenapa sih semuanya jadi begini? Kenapa coba mereka tega banget ngelakuin itu? Aku udah gak sanggup liatnya. Ibu kandungku sendiri main belakang sama suamiku. Sebenarnya itu apa sih yang ada di pikiran mereka? Aku gak boleh diem aja. Aku harus ngelakuin sesuatu. Dan bapak pokoknya gak boleh sampai tahu tentang ini. Bisa-bisa bapak bakal sedih banget. Amel pun kemudian merencanakan sesuatu. Ia kemudian sengaja membuat mobil Raka jadi blong. Mas Raka, aku pengen banget deh makan kue bika Ambon. Kayak Bika Ambon, beli di mana Mel? Itu loh Mas, belinya di toko yang ada di seberang jalan sebelum ke tempat kerjaan aku. Mel, kamu kan tahu sendiri, aku itu gak apal jalan arah situ. Ibu Amel pun tiba-tiba datang. Ada apa toh ini? Kok ribut-ribut? Ini Bu, Amel minta beliin kue bika Ambon ke Mas Raka. Tapi Mas Raka nggak tahu jalan dan tempatnya. Amel lagi kurang enak badan nih kalau ikut. Walah, toh ya udah. Sini, biar ibu aja yang ikut. Nanti ibu tunjukin jalannya. Hah? Ibu beneran mau nunjukin jalannya? Kok kamu seneng banget sih Mas ditemenin sama ibu? Nggak gitu kok. Maksud aku tuh, aku seneng ya karena bisa beliin apa yang kamu mau dengan bantuan ibu. Aku cuma bercanda kok. Ya udah sana. Kalau ibu sama Mas Raka mau berangkat, pakai mobil Mas Raka aja ya. Biar nanti ibu nggak kepanasan. Ya siap, yaudah dah kita berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha. Setelah ini kalian berdua nggak akan bisa balik lagi ke rumah ini dengan selamat. Saat di jalan, Rak, kok ibu takut ya? Kalau si Amel udah tahu tentang hubungan kita berdua. udah toh ibu tenang aja. Gak mungkin lah Amel bisa tahu orang kita itu main aman kok. Tiba-tiba, kok remnya nggak bisa berfungsi sih? Astagfirullah, yang bener Rak. Waduh, kita harus gimana ini? Awas Rak, itu ada jurang. Duh. Brak, mobil mereka pun masuk ke dalam jurang. Badanku luka-luka semua. Ibu gak apa-apa kan? Tidak apa-apa kok Rak, ini cuma luka sedikit badan ibu. Ayo Rak, kita keluar, terus nyari pertolongan. Yuk, apalagi kita jatuh ke jurang. Saat Raka dan Ibu Marni keluar dari mobil, tiba-tiba ada petir yang menyambar mereka dan membuat mereka jadi batu.